Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi pada pertemuan kali ini. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung semester ganjil ini ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang manajemen modal kerja. Nanti akan ada 4 subbab. Yang pertama itu tentang pentingnya modal kerja yang dibutuhkan dalam perusahaan. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana dan apa saja konsep modal kerja dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga kita juga akan bahas tentang cash konvensional cycle. Kemudian terakhir yang keempat kita akan berdiskusi mengenai modal kerja yang optimal itu seperti apa dalam perusahaan. Oke, gitu ya. Lebih lanjut, lebih rinci akan dibahas oleh kelompok kita, sahabat kita, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas yang diberikan Bu Nigo kepada kami tentang manajemen modal kerja. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pentingnya modal kerja. Modal kerja merupakan bagian dari manajemen keuangan jangka pendek suatu perusahaan. Perusahaan yang sangat membutuhkan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional di perusahaannya. Modal kerja sangat berpengaruh terhadap kesiapan perusahaan dalam beroperasi. Perusahaan yang tidak memikirkan modal kerja dengan baik maka bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut, sehingga harus dianalisis dengan cepat dan efektif agar mendapat keputusan yang tepat. Modal kerja harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, jangan sampai kekurangan atau kelebihan, sehingga tidak terjadi kerugian di perusahaan. Kemudian, modal kerja adalah investasi perusahaan dalam harta jangka pendek seperti kas, surat berharga jangka pendek, piutang, dan persediaan. Modal kerja diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Manajemen modal kerja terkait dengan keputusan investasi dan pembelanjaan atau penggunaan modal kerja dan sumber modal kerja. Modal kerja dapat dibedakan atau diartikan dalam 3 konsep. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif yaitu jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep kualitatif yaitu kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional adalah dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Lanjut, kemudian yaitu ada beberapa alasan pentingnya manajemen modal kerja. Di antaranya, yang pertama, aktivitas manajer keuangan banyak dicurahkan untuk pekerjaan internal sehari-hari dalam mengelola aktiva lancar untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu secara teoritis, pertumbuhan penjualan mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan kebutuhan pembiayaan dengan harta lancar. Jika ada keperkiraan pertumbuhan penjualan, maka manajer keuangan harus mengantisipasi sumber pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek lebih mudah diperoleh dibanding jangka panjang yang memerlukan waktu persiapan lama. Yang ketiga yaitu aktiva sebagian besar perusahaan manufaktur adalah aktiva lancar dengan mempertimbangkan investasi dalam modal kerja cukup besar. Maka perlu pengelolaan yang baik. Perusahaan kecil sebagian besar sumber pembiayaan lebih mudah akses untuk pinjaman jangka pendek seperti investasi dalam kas piutang dan persediaan, sehingga manajemen modal kerja sangat berarti bagi perusahaan kecil dan menengah. Selanjutnya adalah konsep modal kerja. Konsep modal kerja yang sering digunakan adalah 1. Modal kerja kotor atau gross working capital adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan, seperti
kas piutang, dan persediaan. Yang kedua, modal kerja bersih atau net working capital adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Modal kerja bersih merupakan modal kerja yang benar-benar dipergunakan untuk biaya operasional suatu perusahaan dan bukan untuk membayar hutang. Contoh, pada tabel neraca PT ABC per 31 Desember 2018. Dari tabel ini, modal kerja kotor adalah sebesar 50.190 juta, yaitu penjumlahan seluruh aktiva lancar, sedangkan modal kerja bersih sebesar 24.667 juta. Selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah 50.190 juta dikurangi 47.523 juta. Selanjutnya, model kerja dan cash conventional cycle. Kebijakan modal kerja menyangkut beberapa jumlah modal kerja yang tepat bagi perusahaan dan bagaimana membelanjakan modal kerja. Ada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah investasi dalam modal kerja, diantaranya 1. Kebijakan konservatif dilakukan dengan mempertahankan jumlah aktiva lancar yang relatif besar untuk tingkat penjualan tertentu. Yang kedua, kebijakan agresif. Perusahaan cenderung untuk mempertahankan jumlah modal kerja yang relatif kecil untuk tingkat penjualan tertentu. Yang ketiga, kebijakan moderat. Perusahaan akan mempertahankan jumlah modal kerja yang lebih kecil dari kebijakan konservatif tetapi lebih besar dari kebijakan modal agresif untuk tingkat penjualan tertentu. Kebijakan yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan tergantung dari karakteristik seorang manajer dan karakteristik perusahaan tersebut. Seorang manajer yang tidak berani mengambil risiko akan lebih memilih kebijakan konservatif, dan manajer yang berani mengambil risiko akan lebih memilih kebijakan agresif. Kebijakan pembelanjaan modal kerja yang terkait dengan penentuan jenis sumber-sumber dana yang akan dipakai untuk membelanjai investasi dalam modal kerja. Kebijakan pembelanjaan modal kerja juga dibagi menjadi 3 kebijakan pembelanjaan. Yang pertama, kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif, yaitu seluruh aktiva lancar yang bersifat permanen dan sebagian aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Hanya sebagian kecil aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Yang kedua, kebijakan pembelanjaan modal kerja moderat. Kebijakan ini mempunyai risiko stabilitas yang cukup. Seluruh aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek dan seluruh aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Yang ketiga, ada kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif. Seluruh aktiva lancar variabel dan sebagian aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan sebagian aktiva lancar permanen yang lain dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebijakan ini mempunyai risiko yang tinggi karena jangka waktu sumber dana yang lebih pendek dari jangka waktu kebutuhan dana. Profitabilitas juga tinggi karena biaya modal sumber dana jangka pendek lebih kecil dibandingkan sumber dana jangka panjang. Biaya aktivitas lancar permanen dapat ditandai dari hutang jangka panjang. Apabila dibiayai dari hutang jangka pendek, maka perusahaan cenderungkan memperpanjang hutang berkali-kali dengan biaya yang besar, sehingga pembiayaan aktivitas lancar permanen dengan hutang jangka pendek akan kurang menguntungkan maupun utang jangka pendek pada umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi daripada utang jangka panjang. Tetapi utang jangka pendek mempunyai keuntungan, yaitu 1. Kecepatan waktu yang digunakan untuk memperoleh hutang jangka pendek lebih cepat, sedangkan untuk hutang jangka panjang membutuhkan nilai yang lebih mendalam oleh pihak
kreditur yang memberi pinjaman. Perjanjian kredit perlu ditanyakan secara terperinci dengan mempertimbangkan banyak hal yang dapat terjadi selama periode waktu yang panjang. Fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat musiman. Perusahaan tidak ingin terlihat utang jangka panjang karena biaya untuk memperoleh pinjam jangka panjang lebih mahal daripada jangka pendek, maupun utang jangka panjang dapat dilunasi sebelum jatuh tempo, namun harus dibayar penalti yang kadang-kadang lebih mahal. Suku bunga utang jangka pendek umumnya lebih rendah daripada suku bunga utang jangka panjang. Utang jangka pendek memiliki biaya bunga yang lebih murah daripada bunga jangka panjang namun memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan utang jangka panjang. Hal ini terjadi karena jika perusahaan menggunakan utang jangka panjang, maka biaya bunga yang relatif stabil untuk waktu yang relatif panjang. Kalau utang jangka pendek, biaya bunga akan berfluktuatif. Perusahaan untuk terlalu banyak mempergunakan utang jangka pendek mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, sehingga pihak kreditor tidak bersedia memperpanjang pinjamannya. Penentuan modal kerja optimal. Manajemen modal kerja yang baik pada suatu perusahaan didasarkan pada keputusan mendasar yang akan menentukan tingkat investasi, aktiva lancar dan pasif lancar, dan bauran yang tepat atas pendanaan jangka pendek dan jangka panjang yang digunakan untuk mendukung investasi dalam aktiva lancar. Penentuan investasi aktiva lancar dapat dilakukan dengan beberapa model, seperti pada pembahasan di bab modal kerja dan cash conversion cycle. Yang penting dalam manajemen modal kerja adalah pengaruh keputusan modal kerja atas risiko, pengembalian, dan harga saham perusahaan. Komponen penting dalam aktiva lancar adalah kas dan surat berharga. Manajer akan memiliki besar alat liquid antara kas dan surat berharga. Ketersediaan kas dan surat berharga akan mengaruhi aktivitas operasional dalam perusahaan. Ketersediaan kas yang berlebih juga tidak optimal dalam perusahaan. Kas yang berlebih bisa digunakan untuk memiliki surat berharga yang dapat memberikan keuntungan pada perusahaan. Manajemen penting terkait dengan aktivitas penjualan secara kredit, sehingga terkait dengan manajemen kredit yang diberikan perusahaan. Komponen yang lain di dalam aktiva lancar adalah persediaan yang terdiri bahan baku, persediaan setengah jadi, dan barang jadi. Manajemen bersedia terkait dengan investasi dalam persediaan yang menyangkut opportunity cost. Dari dasar yang
dari dasar yang sasaran dalam persediaan, biaya penyimpanan dan resiko kerusakan barang, ketersediaan persediaan dalam perusahaan untuk memenuhi permintaan khusus dalam jumlah besar dan tak terduga.